Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan nikmat yang tak pernah terukur, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat kesehatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asal muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang khusus Allah berikan kepada seluruh umat Islam agar senantiasa mereka nikmati. Selain pada bulan ini Allah lipat gandakan berbagai pahala, Allah pun menyeru kepada umatnya untuk senantiasa menahan hawa nafsunya. Menahan hawa nafsu memang bukanlah hal yang sangat mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya menahan hawa nafsu itu lebih sulit dibandingkan dengan jihad melawan orang-orang yang akan menghancurkan Islam. Maka dari itu, Allah hadirkan bulan Ramadan sebagai bentuk untuk melatih, mengendalikan diri, melatih, mengendalikan emosi, dan menahan hawa nafsu. Lantas, hawa nafsu apa yang perlu kita kendalikan di bulan Ramadan? Yang pertama, yaitu menahan hawa nafsu dari tidak makan dan tidak minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada umatnya agar senantiasa menahan laparnya, menahan dahaganya selama ia melaksanakan puasa. Namun ketahuilah bersama bahwa pada saat itu Allah sedang menguji, Allah sedang melatih hambanya untuk senantiasa mengendalikan hawa nafsunya dari tidak makan dan tidak minum. Oleh karenanya, jika ia sudah terlatih dengan dirinya, maka ia akan mampu mengkondisikan dirinya, akan mampu mengendalikan dirinya, termasuk menahan emosi dan hawa nafsunya. Yang kedua, yaitu menahan hawa nafsu dari tidak melakukan hubungan suami istri. Salah satu hal yang akan membatalkan puasa yaitu melakukan hubungan suami istri selama ia melaksanakan puasa, kecuali ia melakukan hubungan suami istri pada malam harinya. Dengan berpuasa, manusia akan dilatih untuk mengendalikan diri, dilatih untuk mengendalikan diri dari dorongan seksualnya, dengan harapan agar kedepannya manusia terhindar dari yang namanya perzinahan ataupun pergaulan bebas. Secara biologis, hubungan suami istri memang itu adalah suatu kewajiban. Namun, saat berpuasa, manusia harus mampu mengelolanya. Yang ketiga, yaitu menahan hawa nafsu dari emosi berlebihan. Di bulan Ramadan, umat Islam akan senantiasa dilatih untuk menahan emosinya, yaitu dari emosi yang berlebihan, sedih berlebihan, atau bahkan marah berlebihan. Mengapa demikian? Karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap nilai ibadah yang akan diterimanya. Dengan berpuasa, dari mulai waktu subuh sampai dengan waktu maghrib, orang tersebut akan senantiasa dilatih yang kemudian akan berpengaruh ke bulan-bulan selanjutnya. Lantas, bagaimana cara kita agar mampu mengendalikan hawa nafsu tersebut? Yang pertama, yaitu mengendalikan hawa nafsu dengan mengisi aktivitas secara produktif. Untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, tentunya salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah tidak mendekati hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Maka dari itu, kita penting sekali untuk mengisi aktivitas dengan hal-hal yang produktif.
dengan tidak berdiam diri, melamun ataupun berpikiran kosong, atau bahkan mendekati hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau meningkatkan hawa nafsu kita. Dengan mengisi aktivitas secara produktif, tentunya kita bisa mengalihkan dorongan hawa nafsu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Yang kedua, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh adalah salah satu cara untuk mengkondisikan diri kita untuk senantiasa mengalihkan dorongan hawa nafsu. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, tentunya kita akan berdiskusi, berinteraksi, dan saling bertukar pikiran, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Bersama dengan orang-orang soleh, kita dapat meningkatkan hubungan kita dengan iman, Islam, dan ihsan. Bersama dengan orang-orang soleh, tentunya kita akan saling mengingatkan dan saling menjaga dalam nilai-nilai keislaman. Yang ketiga, yaitu tidur lebih baik daripada melakukan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di bulan Ramadan, tidurnya seseorang itu akan diberi pahala kebaikan. Mengapa demikian? Karena hal itu lebih baik daripada melakukan kemaksiatan. Namun, melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah, itu lebih baik daripada tidur. Yang keempat, yaitu membuat target selama bulan Ramadan. Untuk bisa mengalihkan diri dari dorongan hawa nafsu, salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu membuat target selama bulan Ramadan. Dengan target tersebut, kita akan lebih fokus kepada target dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dorongan hawa nafsu itu akan teralihkan. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Demikianlah pentingnya bulan Ramadan sebagai bentuk pelatihan untuk mengendalikan diri dan menahan hawa nafsu. Apabila seseorang telah mampu mengendalikan dirinya, telah mampu menahan hawa nafsunya, maka ia senantiasa akan selalu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjauhi larangannya. Dan apabila hal tersebut sudah terwujud dalam diri manusia, maka orang tersebut telah mencapai dalam derajat takwa, yaitu derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.